banyak rumah tangga kandas di tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas pada malam hari ini berkaitan dengan kewajiban istri terhadap suami. Di sini sudah menikah semua, Bu? Masih ada yang kecil tuh belum nikah. Baik. Ya. Jadi para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya menikah tentunya kita ketahui bahwasannya merupakan sebuah ibadah. Merupakan sebuah ibadah yang sangat besar, yang sangat agung, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Ya, menikah itu tidak ada orang yang bisa berbahagia kecuali dengan menikah. Ya, tidak ada orang mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan pernikahan. Nah, ketika kita membahas mengenai pernikahan, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus menyamakan visi dan misi bersama para suaminya. Harus sama visi misinya, tujuannya kemana harus disamakan. Jangan sampai ada yang mau ke Jakarta, ada yang mau ke Karawang, nggak nyambung ya. Nanti perjalanannya jadi berpisah di tengah jalan. Sampai di pasar induk berpisah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Begitu pula dalam pernikahan. Kita mengharapkan dalam pernikahan ini tujuannya hanya satu, yaitu kita masuk surga. Ya. Karena betapa banyak ibadah yang hanya bisa dilakukan hanya melalui jalur pernikahan. Orang-orang yang nggak punya pasangan tidak bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Di dalam menyamakan visi dan misi ini, di antaranya juga adalah menyamakan visi dan misi di dalam mendidik anak-anak juga sama. Harus tujuannya sama, mau diarahkan kemana. Tujuannya juga dalam menyamakan visi dan misi ini agar keluarga itu menjadi langgeng, Bapak Ibu sekalian ya, ibu-ibu, bapaknya ada satu. Ya. Agar menjadi langgeng, menjadi hubungan rumah tangga, hubungan suami dan istri ini jangan sampai dia terputus hanya dengan dicabutnya nyawa kalau bisa. Ya. Hubungan kita kalau bisa sampai ke surga. Jangan sampai kita tujuan pernikahannya cuman sampai di dunia saja. Ini adalah angan-angan yang masih kurang atau belum sempurna. Dalam rangka menggapai hal tersebut, tentunya kita harus mengetahui beberapa hak. Ya, harus memenuhi hak. Sebagaimana kita menginginkan atau menuntut kewajiban seorang suami atas istrinya, tentunya kita terlebih dahulu sebagai seorang istri juga harus memperhatikan hak. Harus saling memperhatikan hak sesama, baik istri maupun suami pada dasarnya harus sama-sama memperhatikan hak masing-masing. Jika seorang suami memperhatikan haknya, istri juga memperhatikan haknya atas suaminya, maka keluarga yang didambakan tentunya adalah keluarga yang apa? Ya, yang samawa kalau kata anak zaman sekarang, yang sakinah, mawadah dan rahmah. Baik. Akan tapi
Seiring berjalannya waktu para ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak rumah tangga kandas di tengah jalan dengan sebab masing-masing suami atau masing-masing istri kurang memperhatikan hak-hak mereka. Tidak menunaikan baik sebagian maupun kebanyakan di antara hak-hak mereka. Mereka hanya menuntut, ya, kewajiban kamu seperti itu, tapi tidak memperhatikan apa sih hak pasangan kita. Karena salah satu tujuan kita hidup di dunia ini adalah masuk surga. Benar nggak ibu-ibu? Benar. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya isi neraka itu kebanyakan wanita, ibu-ibu. Ya, isi neraka itu kebanyakan wanita. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Kata Rasulullah SAW, aku diperlihatkan neraka dan aku melihat di sana isinya kebanyakan wanita. Ya nggak apa-apa kalau ada yang keberatan silahkan. Ya akan tapi ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka banyak masuk neraka? Yakfurna. Mereka itu banyak yang kufur. Kemudian ditanya pada Rasulullah SAW, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, yakfurnal ashir. Mereka itu mengkufuri kebaikan suaminya, ya, atau dalam bahasa mudahnya tidak tahu terima kasih. Nah, itu. Bagaimana contohnya? Yakfurnal ihsan, tidak atau mengingkari kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau kalian para laki-laki, para suami berbuat baik kepada mereka selama 1 tahun, summa ra'at minka syai'an, kemudian pada suatu hari dilihat kejelekan pada dirimu, kebanyakan wanita mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan padamu. Nah, ini yang namanya kufur. Kufur terhadap nikmat atau kufur terhadap kebaikan suami. Ini salah satu atau banyak sebab yang membuat wanita itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Ittala'tu fil jannah." Aku melihat surga. "Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Dan aku melihat kebanyakan isi surga itu adalah orang-orang fakir. Ada yang mau masuk surga enggak ibu-ibu? Hah? Kebanyakan isinya orang miskin nih, gimana nih orang fakir? Ada yang mau jadi orang fakir, Bu? Hah? Maunya jadi orang kaya terus jadi penghuni surga ya, Masya Allah. Baik. Wattala'tu finnar. Kemudian aku juga melihat di neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku melihat kebanyakan isinya adalah para wanita. Ini sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis yang lain disebutkan, inna aqalla sakinil jannatin nisa. Sesungguhnya paling sedikit penghuni surga itu para wanita. Jadi paling banyak penghuni neraka, paling sedikit penghuni surganya itu dari kalangan para wanita. Nah, akan tapi ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW bagi para wanita. Bagi para wanita yang ingin masuk surga, banyak caranya. Di antara caranya adalah melalui pernikahan. Ya, di antara cara gampang atau cara mudah masuk surga itu adalah melalui ikatan pernikahan bersama suami. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, memberikan kabar gembira bagi para wanita, bagi para istri. Beliau mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu salat 5 waktu, tepat waktu dia salat 5 waktu yang wajib saja. Wasamat syahraha, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, puasa yang wajib saja. Wahassanat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya.
dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, baik suaminya ada di rumah, terlebih-lebih ketika suaminya nggak ada di rumah. Wa ata'at ba'laha, kemudian dia mentaati suaminya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dakhala min ayyi abwabil jannati sya'at. Maka dia dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Apa solusinya? Yaitu mentaati suami, tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat atau perkara-perkara yang tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara cara untuk mentaati suami adalah menunaikan hak-hak suami. Karena hak suami ini para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan wanita sujud di depan suaminya. Saking besarnya hak suami atas istrinya, bahkan lebih besar hak suami dibandingkan orang tuanya ketika dia sudah menikah. Baik. Ada sebuah kisah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa besar hak suami itu lebih daripada hak orang tua. Disebutkan bahwasanya ada seorang istri, dia dibilang sama suaminya, "Wahai istriku, aku akan pergi berjihad." Aku akan pergi berjihad. Kemudian dia mengatakan, "Jangan pergi kemana-mana sampai aku balik. Ya, jangan tinggalkan rumah sampai aku balik." Kemudian pada suatu hari setelah suaminya pergi, datang utusan dari bapaknya. Datang dia dikabarkan, "Wahai fulanah, bapak kamu sedang sakit, minta dijenguk," katanya. Kemudian istrinya mengatakan, "Saya tidak bisa. Suami saya tidak mengizinkan saya." Kemudian balik lagi. Kali kedua datang, "Wahai fulana, bapak kamu sedang sakit keras, lagi sekarat." Gitu. Akan tapi dia mengatakan, "Saya tidak bisa, saya nggak diizinkan sama suami saya." Ketiga kalinya dikabarkan bahwasannya bapaknya meninggal dunia. Ya, bapaknya meninggal dunia, tetap dia tidak pergi, landasan suaminya melarang. Kemudian kata Rasulullah SAW, bapaknya orang tadi, yang wanita tadi, dimasukkan ke dalam surga oleh sebab baktinya anaknya kepada suaminya. Nah, ini yang perlu kita pahami ibu-ibu sekalian. Kalau tujuan kita cuma satu, tujuan kita ingin masuk surga, salah satu caranya adalah dengan mentaati suami. Dan mentaati suami ini tidaklah sempurna kecuali dengan kita memberikan hak-hak suami kita. Suami ibu maksudnya, kalau saya nggak punya suami. Memberikan hak-hak suami ibu-ibu sekalian. Walaupun suami ibu-ibu tidak memberikan hak-haknya kepada ibu-ibu. Ini yang perlu dipahami. Jangan sampai merasa, dia saja nggak memberikan hak saya nggak memberikan gitu. Jangan sampai demikian. Kalau tujuan kita ingin masuk surga, apapun yang dilakukan oleh suami, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suaminya juga menunaikan haknya, agar bergandengan masuk ke dalam surga bersama suaminya. Akan tapi harus siap-siap dipoligami di surga ya nanti insyaallah ibu ya. Mudah-mudahan di dunia enggak ya ibu. Amin dong ibu. Enggak ada yang aminin. Baik. Berat ya. Di surga enggak harus semua ya. Adapun beberapa hak suami atau beberapa hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Yang pertama, yang sebagai yang bisa melanggengkan keluarga, yang bisa menjadikan keluarga itu tadi seperti yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang pertama adalah ta'atuhu idza da'aha ila firashihi. Mentaati suaminya kalau diajak ke ranjang, ibu. Ini
Ini adalah perkara yang urgent nih Ibu ya. Perkara yang sangat eh, darurat. Kalau apa namanya? Kalau ada seorang bapak atau seorang suami mengajak suaminya ke dalam kamar gitu dalam bahasanya. Ini adalah sebuah ketaatan kepada suami dan sebuah ibadah ya. Jangan dianggap bahwasanya hubungan biologis itu adalah hubungan duniawi semata. Itu merupakan sebuah ibadah, bahkan dinilai sedekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi but'i ahadikum shadaqah." Dan di kemaluan-kemaluan istrimu itu terdapat sedekah. Jadi seorang suami mendatangi istrinya itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para istri yang enggan atau yang enggak mau diajak oleh suaminya untuk pergi ke kamar. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila ada seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, fa'abat, kemudian dia enggan, enggak mau dia, ya, menolak gitu ya. Fabata ghadban 'alaiha, kemudian suaminya tidur dengan membawa hati yang apa? Yang apa, Bu? Kecewa, kesel, terluka lah seperti itu. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka wanita tadi atau istri tadi dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Laknat yang dimaksud di sini adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah ibtiad 'anir rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain enggak diterima salatnya. Enggak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala para istri yang menolak ajakan suaminya. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan bersumpah. Beliau mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Bersumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking urgennya urusan ranjang ini, Ibu. Saking urgennya urusan ranjang. Ibu yang di belakang jangan senyum-senyum, Bu ya. Senang dia Ibu ya. Ada yang sedih, Masya Allah. Jangan bersedih. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha." Tidak ada seorang laki-laki atau seorang suami yang mengajak istrinya ke ranjangnya, fata'ba 'alaihi. Kemudian istrinya enggan. Kemudian istrinya menolak. Illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit sana murka, sakhitan, murka dia kepada istrinya sampai suaminya ridha. Sampai dimaafkan oleh suaminya, akan tapi kebanyakan istri enggak minta maaf. Benar Ibu? Benar, Bu. Jangan bilang enggak. Ya udah kalau sudah pagi ya udah sibuk dengan ke apa namanya? Kebiasaannya menyapu dan lain sebagainya, melupakan dosanya. Jadi orang yang menolak itu dosa Ibu ya. Dosa dia kecuali ada uzur syar'i. Kecuali ada alasan yang kuat dia menolak, seperti haid misalkan, suaminya ngajakin lagi haid, enggak lihat tanggal merah apa bagaimana gitu kan ya. Atau lagi sakit. Sakit yang nggak bisa membuat dia melayani suaminya. Bukan sakit-sakit biasa. Sakit panu nggak mau misalkan. Atau kecapean dikit nggak mau. Maka ini perlu diperhatikan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, salasatun la tujawizu salatuhum azanahum. Ada 3 golongan orang atau ada 3 kriteria orang yang sholatnya itu enggak sampai lewat dari apa? Telinganya. Enggak diterima sholatnya. Orang-orang yang ini, yang 3 golongan ini, di antaranya adalah wal mar'atu.
wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang suaminya tidur dalam keadaan marah. Di antaranya marahnya tadi gara-gara nggak mau diajakin dan lain sebagainya. Kemudian para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hak yang kedua juga, tadi hak yang pertama. Nanti kalau dibahas nanti nggak selesai kalau yang pertama ini ibu ya. Yang jelas kalau nggak ada alasan yang syar'i, jangan sampai ibu-ibu mengecewakan suaminya. Yang kedua di antara hak suami atas istrinya adalah alla tasuma tanaffulan illa biizni. Untuk tidak puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, terutama ketika suaminya ada di rumah. Ya, ketika suaminya ada di rumah, maka hendaknya lah dia tidak melakukan puasa sunnah. Apalagi dia misalkan seorang istri yang jarang berpuasa. Jarang berpuasa kecuali dia suaminya sudah paham bahwasanya istrinya emang rajin puasa, puasa Senin Kamis atau yang lain sebagainya, maka tergantung daripada kebiasaan dan kesepakatan bersama suami. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa biidznih. Jangan sampai seorang wanita atau seorang istri itu berpuasa sedangkan suaminya berada di rumahnya kecuali dengan izin suaminya tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara hak istri atau hak suami atas istrinya adalah alla ta'zan li ahadin an yadkhula baitahu illa biidznih. Untuk tidak mengizinkan siapapun masuk rumahnya kecuali dengan izin dari suaminya, terutama orang-orang yang dibenci sama suaminya. Ini yang perlu diperhatikan ya, jangan sampai ada orang yang dibenci suami ntar tiba-tiba suaminya datang menjadi masalah yang baru. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa biidznih. Tidak boleh seorang suami atau seorang istri berpuasa sedangkan suaminya berada di rumah. Wala ta'zana fi baitihi illa biidznih. Dan tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya kecuali dengan izin daripada suaminya. Wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi syatruhu. Dan tidak boleh juga membelanjakan harta suami tanpa izin suami. Jadi tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suami kecuali suaminya pelit. Nah, kalau suaminya pelit, sebagaimana yang dikisahkan bahwasanya Hindun pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW, curhat sama Nabi SAW dan mengatakan sesungguhnya Abu Sufyan adalah suaminya Hindun. Abu Sufyan orangnya pelit katanya, tidak memberikan nafkah, tidak mencukupi nafkah istri dan anak-anaknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khudhi min malihi ma syi'ti. Ambil daripada hartanya secukupnya, secukup untuk belanja, cukup untuk anak-anaknya. Tidak boleh diambil juga secara berlebihan. Artinya harus dengan izin suami kalau membelanjakan, baik dia membeli apa saja yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang darurat, maka harus izin suaminya. Kemudian yang keempat, di antara hak juga seorang suami atas istrinya adalah alla takhruja min baitihi illa biidznih. Tidak boleh seorang istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin daripada suaminya. Dan di antara adab-adab juga adab-adab keluar rumah yang disebutkan juga di sini tentunya dengan seizin suaminya adalah yang pertama harus menggunakan hijab.
Ya, harus menutup auratnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan wangi-wangian yang terlalu menyengat sampai dicium satu RT, misalkan RT 3 semuanya, oh ini si fulanah yang keluar rumah gitu ya. Ya, gimana Bu? Ada yang merasa Bu? Ya, kemudian diantara juga adab keluar rumah adalah khafdul masyi li alla yasma khafaqa ni'alihi. Memelankan suara jalannya, ya, langkah kakinya dipelankan agar tidak didengar suara sendalnya kalau bisa. Dahulu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala pernah didengar suara sendalnya oleh orang lain. Dia cemburu, Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, maka diusahakan kalaupun ada suaranya akan tapi tidak disengaja, maka itu tidak masalah. Akan tapi diusahakan jangan sampai menambah ada gelang-gelangnya di situ atau ada apa yang kecil-kecil tuh yang bunyi, ada loncengnya misalkan dan lain sebagainya, biar ketahuan sepatunya baru misalkan dan lain sebagainya, maka ini adalah perlu dihindari. Kemudian diantara juga adab keluar rumah adalah yang keempat, idza kanat tamshi ma'a ukhtin laha wa hunaka rijal fala tatahaddath ma'a sahibatiha. Maka apabila dia berjalan kemudian ada kumpulan laki-laki yang ada di sana, maka kalau bisa jangan ngobrol sama teman perempuannya. Kenapa? Karena ada seorang laki-laki atau ada laki-laki yang tidak bisa mendengar suara wanita. Khawatirnya nanti terfitnah atau dia berada dalam hatinya itu sesuatu yang membuat dia terfitnah dengan suara wanita tadi. Kemudian yang kelima, di antara adab juga, adab keluar rumah, an tasta'zina imma min zawjiha in kanat mutazawwijah aw min waliha illam takun mutazawwijah. Di antara adab juga keluar rumah adalah harus izin sama suaminya kalau dia sudah menikah, atau kalau dia belum menikah maka dia harus izin kepada walinya, pada bapaknya kah, atau dia tinggal sama kakaknya dan lain sebagainya, maka dia harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, di antara adab juga adab keluar rumah bagi wanita adalah tidak boleh seorang wanita keluar atau melakukan safar, perjalanan jauh, ya safar itu melakukan perjalanan jauh, kecuali dengan mahramnya, baik suaminya ataupun bapaknya atau saudara laki-lakinya atau anaknya yang sudah dewasa yang laki-laki. Maka ini yang perlu diperhatikan, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusafiru imra'atun illa ma'adhi mahramin. Hendaknya tidak safar seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Bukan bersama muhrimnya, Ibu ya. Muhrim adalah orang yang sedang melakukan haji atau umrah. Adapun mahram itu orang yang saudara kita atau suami dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, juga di antara adab seorang wanita keluar dari rumahnya adalah an tatahalla bil haya, berhias diri dengan rasa malu. Berhias diri dengan rasa malu. Jangan sampai dia tidak ada malu, ya, misalkan ketawa sana sini dan lain sebagainya, maka ini perlu dihindari. Kemudian yang selanjutnya adalah an taghudda basarahu. Hendaknya lah dia menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangannya baik melihat laki-laki maupun melihat harta daripada saudaranya. Ya, jangan sampai nanti sampai rumah minta beli rumah. Lihat rumah orang bagus, minta beli rumah dan lain sebagainya. Maka dia harus menundukkan pandangannya. Kemudian yang terakhir, juga di antara adab-adab seorang wanita keluar dari rumahnya
adalah an la tuzahimar rijal, ya, untuk tidak berdesak-desakan dengan para lelaki. Dan ini banyak sekali kasus, ya, kejadian bahwasanya para wanita banyak yang dilecehkan, misalkan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ini sebabnya adalah karena berdesak-desakan, ya, berdesak-desakan bersama para laki-laki, karena tidak semua laki-laki itu bisa menjaga dirinya. Kemudian yang kelima, kita lanjutkan kepada hak-hak di sini, hak seorang wanita atau seorang suami atas istrinya. Yang kelima adalah an la tukhrija syai'an min mali zawjiha illa biidni, untuk tidak membelanjakan harta suaminya kecuali dengan seizin daripada suaminya. Tadi kita kasih catatan, kecuali kalau suaminya pelit, maka boleh dia mengambil uang daripada suaminya secukupnya. Kemudian juga yang keenam, di antara hak seorang suami atas istrinya adalah an tatazayyana lahu bima yu'jibuhu fi hududis syara', untuk berhias, bersolek di hadapan suaminya selama tidak menyelisihi syariat. Ya, jadi boleh dia dianjurkan. Bahkan ada seorang mengatakan, ya, kalau dia keluar rumah, seorang wanita itu harus ke Arab-Araban. Kalau dia di dalam rumahnya harus ke barat-baratan gitu. Bagaimana orang barat? Ya seperti itu ibu ya. Jangan dibalik, ya, keluar rumah ke barat-baratan, di dalam rumah ke Arab-Araban. Ya, jangan dibalik, ya, nanti ya seperti itu. Harus berhias. Harus pandai-pandai berhias di hadapan suami. Ya, kalau ada anaknya jangan terlalu vulgar sekali ibu ya. Ya, kalau bisa tinggal sama, ini masih yang muda biasanya itu. Yang muda harus bisa memperhatikan hal ini. Di sini ada yang masih muda? Ada. Oh, masih muda, Masya Allah. Baik. Jadi harus pandai-pandai bersolek. Karena sebuah hadis menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW merintahkan bagi para suami ketika mungkin berjalan di luar rumah, kemudian melihat seorang wanita yang membuat dia takjub, maka dia diperintahkan untuk pulang. Pulang segera, karena yang ada di wanita tadi ada di istrinya. Kan, tapi kadangkala suami pulang, istrinya nggak ada di rumah. Ya, istrinya nggak ada di rumah, atau istrinya lagi masak dan lain sebagainya, maka ini harus diperhatikan. Harus pandai-pandai menjaga diri. Tua nggak apa-apa ibu-ibu, yang penting bisa bersolek, ya, bisa bersolek. Karena cantik itu ibu-ibu relatif, ya. Cantik itu relatif, tergantung mata yang memandang. Kalau suami ibu yang memandang, insya Allah cantik, ya, insya Allah nggak ada lagi. Ya, insya Allah cantik. Harus bisa berhias, minimal, ya, minimal nggak, mohon maaf, nggak bau gitu ya. Kemudian enak dipandang lah, enak dipandang, nggak harus cantik. Yang penting enak, enak dipandang, ya, seger ya, Masya Allah. Ya, kalau seger harus minum dulu kalau biar seger. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah antaquma bihawaijihi. Hendaknya seorang istri melakukan kewajiban-kewajibannya di rumah, ya, seperti masak. Sebetulnya tugas masak itu bukan tugas istri ibu ya, tugas suami sebetulnya. Kemudian bersih-bersih rumah tugas suami sebetulnya. Ya, setrika, nyuci dan lain sebagainya tugas suami. Tugas istri hanya mentaati suami. Kalau disuruh masak ya masak. Kalau disuruh nyuci ya nyuci. Kalau disuruh setrika ya setrika. Ya, itu tugasnya sebetulnya ya. Balik ke istri lagi ya ibu ya.
Ya, menurut adat kita juga ya, menurut kebiasaan atau adat di masyarakat kita yang melakukan pekerjaan tersebut adalah istri. Ya, jadi adat itu bisa dijadikan hukum apabila dia tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana kaidahnya mengatakan al-adat muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Masyarakat kita memandang bahwasanya pekerjaan tersebut adalah pekerjaan wanita. Maka dikerjakan oleh wanita dan sebagai seorang suami sehendaknya bisa membantu. Nah, kalau lagi waktu longgar, apalagi jika suaminya kebanyakan di rumah ya hendaknya lah membantu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga membantu pekerjaan istrinya. Jahit sendalnya sendiri Nabi ya. Kemudian kalau lagi masak ya bantu ya minimal ngambilin minyak goreng dan lain sebagainya. Maka ini sangat senang sekali ya. Sangat senang sekali para ibu-ibu. Insya Allah ibu-ibu bisa merasakan sendiri kalau dibantu oleh suaminya. Hal ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Saling tolong-menolong, bersihin rumah, mendidik anak-anak, dan salah satu tugas terberat bagi seorang ibu-ibu adalah mendidik anaknya. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan investasi yang sangat besar, ibu-ibu ya. Mendidik anak itu adalah investasi yang sangat besar. Harus ikhlas dan bersabar dalam mendidik anak. Karena ketika kita sudah meninggal, yang kita harapkan adalah anak-anak kita tadi. Anak-anak yang kita didik, itulah yang menjadi investasi kita yang paling besar. Misalkan kita nggak punya harta untuk dijadikan wakaf, atau dijadikan amal jariyah, dan lain sebagainya, nggak punya ilmu yang diajarkan agar dia bisa bermanfaat, maka ketika memiliki anak, maka pergunakanlah anak tersebut sebagai investasi yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Di antara ketiga perkara itu adalah al-waladu atau waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ini adalah investasi yang terbesar bagi seorang ibu terutama. Sebagaimana Nabi katakan al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka jadilah madrasah yang paling bagus. Jadilah sekolah yang paling bagus. Ajarkanlah anak-anaknya yang membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Fatihah, yang akan dia terus baca sampai dia meninggal dunia, dan pahalanya pun mengalir terus-menerus kepada ibu-ibu sekalian atau kepada kita semuanya sebagai seorang orang tua. Kemudian yang selanjutnya, di antara juga hak seorang suami atau kewajiban seorang istri atas suaminya adalah an la tas'alahu talaq fi ghairi ma ba's. Tidak boleh meminta cerai kecuali dengan alasan yang kuat. Tidak boleh minta cerai kecuali dengan alasan yang kuat. Dan ini mendapat ancaman langsung dari Rasulullah SAW. Itu bagi para istri yang bermudah-mudahan di dalam meminta cerai. Cerai itu merupakan sebuah syariat, ibu sekalian, merupakan sebuah solusi dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi solusi terakhir. Ya, solusi terakhir apabila sudah nggak bisa dipertahankan lagi sebuah rumah tangga, maka disyariatkannya cerai. Bahkan cerai itu juga bisa mendapatkan pahala, ibu-ibu. Jangan dianggap cerai itu dosa. Bisa mendapatkan pahala asalkan caranya benar, kemudian ada sebabnya, kemudian hak-hak istri ditunaikan oleh suami ketika masih masa iddah. Jangan baru cerai udah angkut barang pulang ke orang tuanya. Kapan rujuknya, ibu ya? Ini diancam oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang, bagi para wanita yang bermudah-mudahan meminta cerai. Nabi SAW mengatakan, ayyamal mar'ati sa'alat zawjahat talaq
fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Apabila ada seorang istri yang meminta suaminya cerai atau meminta talak pada suaminya dengan alasan yang tidak dianggap atau alasan yang tidak urgen atau tidak alasan syar'i, maka Nabi katakan fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya mencium bau surga. Ya, haram baginya mencium bau surga. Tadi kita katakan di awal tujuan kita adalah apa? Ingin masuk surga. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan atau yang punya anak, ya, anak wanita, diingatkan, ya, dikasih tahu, dinasehati bahwasanya jangan sampai bermudah-mudahan di dalam meminta cerai. Adapun kalau sudah saatnya sudah nggak bisa dipertahankan lagi, maka dipersilahkan untuk meminta cerai. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9, juga di antara hak seorang istri atas suaminya adalah annahu idza mata anha tahiddu alaihi arba'atu ashhurin wa ashra. Apabila meninggal oleh suaminya, maka hak suami atas istrinya adalah dia apa? Dia melakukan masa iddah. Apa istilahnya Ibu? Kalau ditinggal mati itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ya, masa iddah. Masa iddahnya nunggu. Ya, jangan sampai belum selesai masa iddah udah menikah lagi. Maka ini adalah sebuah hak dari seorang istri atas suaminya. Kemudian yang selanjutnya, mungkin yang terakhir, yang ke-10, di antara hak seorang istri kepada suaminya adalah alla tubshi sirrahu wal aks. Tidak boleh menyebarkan aib suaminya. Begitu pula sebaliknya, seorang suami tidak boleh juga menyebarkan aib istrinya. Aib atau masalah yang ada dalam rumah tidak boleh keluar dari rumah, bahkan dari kamar tidak boleh keluar. Kalau bisa jika ada masalah, anak-anak nggak tahu. Kalau lagi marah-marahan, ya udah di rumah aja dulu, di dalam kamarnya. Jangan sampai menjadi penyebab anak-anak juga, ya, psikologisnya bisa terganggu oleh sebab masalah yang dihadapi oleh seorang suami ataupun istrinya. Begitu pula walaupun dia sudah cerai. Udah cerai, misalkan sama, dia juga tidak boleh menyebarkan aibnya. Karena itu adalah saudara dia. Saudara dia semuslim, maka Nabi katakan, barang siapa yang menyebarkan, man satara mu'minan satarallahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka kelak pada hari kiamat Allah akan menutupi aibnya. Sebaliknya barang siapa yang menyebarkan aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya. Ini yang harus diperhatikan. Suami istri harus sama-sama menjaga aib, terutama masalah apa Ibu? Masalah ranjang. Ya, baik senangnya maupun susahnya. Ini nggak boleh disebarkan Ibu. Langsung nyambung ke ranjang Ibu ya. Ya, jadi seperti itu. Misalkan ada masalah ranjang, baik senangnya maupun buruknya, ini tidak boleh disebarkan. Bahkan Nabi mensifati orang-orang yang semalam habis bergaul sama suami istrinya, kemudian besoknya disebarkan, ini adalah sejelek-jelek orang. Ya, sejelek-jelek orang yang menceritakan kegiatan ranjangnya bersama pasangannya. Ini yang perlu diperhatikan, terutama ketika buruk yang didapatkan oleh istri ataupun suami, maka harus sama-sama saling menjaga rahasia tersebut agar kerukunan rumah tangga bisa terjaga. Kalau bisa mencari solusi, cari obatnya. Misalkan kalau dia, mohon maaf, kurang misalkan, ya cari solusinya, cari dokter dan lain sebagainya, cari barang-barang, jangan sampai menjadikan temannya tempat curhat. Ya, kalau dijadikan tempat curhat, itu bukan bahan curhat yang bagus.
Iya bocor. Ibu-ibu itu suka bocor, nih mohon maaf ya ibu-ibu itu suka apa namanya susah menjaga rahasia. Ya, kecuali yang memang sudah saling percaya sama-sama sahabatnya misalkan dari kecil sampai sudah menikah dan lain sebagainya maka ini harus diperhatikan yang berkaitan dengan rahasia ranjang ini jangan sampai disebarkan baik rahasia yang buruk maupun rahasia yang baiknya. Jangan sampai nanti ada temannya nggak punya suami diceritakan kan nggak asik gitu ya. Membuat apa namanya saudarinya menjadi iri atau kepengen dan lain sebagainya maka ini harus diperhatikan daripada perasaan-perasaan saudari kita. Mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan ibu sekalian karena ini sudah malam sudah lewat setengah 9. Mungkin jika ada pertanyaan dipersilahkan.